terjadilah kelanjutan, berarti sebelumnya sudah dimulai, yaitu kemarau ekstrim yang sangat ekstrim. Panas melanda muka bumi ini di mana-mana, ya. Dan jaraknya antara satu dengan dua paling hanya 2 tahunan, antara tanda besar kiamat yang pertama yaitu dukhon dengan tanda besar kiamat yang kedua, jaraknya lebih kurang itu hanya 2 tahun. Sebelumnya sudah terjadi kemarau seperti yang kita rasakan hari ini. Kemarau sudah kita alami cukup panjang tahun ini dan cukup berat, betul tidak? Nah, kaum muslimin, dan itu bukan hanya di Surakarta, bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Tahun ini kita semua menyaksikan awal daripada kemarau yang berat. Tahun ini seluruh dunia. Tahun depan bagaimana? Yuk sama-sama kita saksikan. Saya berani mengatakan tahun depan 2 kali lipat tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, isma'u qawla Allah azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, segala pujian dan syukur kita apapun kondisi dan keadaan yang hari ini sedang kita jalani, tetaplah nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujiannya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insyaallah waktu kita cukup lumayan panjang. Saya perhatikan ke whiteboard kita. Ini bagi yang ingin menulis silahkan ditulis, mau yang ambil gambar silahkan ambil gambar. Selama kajian kita kita akan fokus di fase keempat. Fase ini adalah diambil dari hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini adalah hadis yang sahih tentang 5 fase sejak Nabi diutus sampai terjadinya kematian massal serentak. Seluruh umat Nabi yang ada iman di dadanya akan meninggal dunia serentak. Lihat tanda besar kiamat yang ketujuh. Ibu-ibu yang di sebelah sana nggak bisa lihat ya, tapi mampu mendengarkan. Seandainya saya buat ke sana, yang sini pula tak bisa lihat. Rasanya udah begini aja lah, bismillah ya. Paling kita akan tambah dorong ke belakang sedikit. Tetap nggak nampak kan? Yang sebelah ujungnya nggak nampak. Tanda besar kiamat yang ketujuh
terjadi peristiwa wafatnya umat ini, umat Nabi Muhammad maksudnya, yang ada iman di dadanya serentak di muka bumi, sehingga tidak tersisa satupun orang yang masih ada iman di dadanya. Tidak hidup lagi setelah itu kecuali hanya orang yang tidak kenal Allah, orang yang sama sekali tidak kenal Allah, kafir abis. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Sebab tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan 10 ini hanya akan disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Jadi kita semua insya Allah ya, di tanda besar kiamat yang ke-7 kita sudah wafat semua. Amin. Mau Pak? Wafat semua di tanda besar kiamat yang ke-7. Mau tidak mau ya, tetapi memang kita saat itu sudah merindukannya. Kita merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bapak Ibu, 5 fase. Fase pertama adalah fase umat ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamanya 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, masuk fase kedua, yaitu fase sahabat-sahabat Nabi memimpin kita semua dengan khilafah Islamiyah, lamanya 30 tahun. Setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka sejak itu oleh Muawiyah yang pusat pemerintahan khilafah Islamiyah saat itu di Damaskus, maka beliau mengubah sistem khilafah kepada sistem kerajaan. Walaupun gelar sang pemimpin tertingginya tetap khalifah, tetapi kekuasaan itu ini sudah sistem kerajaan. Dan ini lama, ada 3 dinasti yang mengisinya. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. 3 dinasti ini mengisi fase ketiga. Maka tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah yang ada di Turki. Sejak saat itu fase ketiga selesai. Fase ketiga selesai. Kita masuk pada fase keempat. Sejak saat itu sampai sekarang kita berada di fase keempat, dan kita saat ini sudah mendekati penghujung fase keempat. Kita sebentar lagi akan mendapatkan agenda-agenda terberat, yaitu tanda-tanda besar kiamat akan dimulai. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Jawabannya Allahu a'lam. Tanda-tandanya semua hampir nampak pada saat ini. Bahkan boleh dikatakan 97 atau 96% tanda-tanda penghujung, tanda-tanda kecil kiamat sudah nampak semua. Hanya tinggal beberapa kecil lagi yang belum. Setelah itu disambut dengan tanda besar kiamat pertama, bumi dihantam oleh meteor, dan akibat hantaman meteor terjadilah kegelap gulitaan bumi ini secara total selama 40 hari 40 malam, tidak nampak satupun. Orang tak bisa bedakan siang, tak bisa bedakan malam. Lamanya 40 hari 40 malam ini disebut dengan dukhon. Kabut, debu dan asap bersatu menyelimuti bumi. Saking tebalnya, walaupun jam 12 siang, tebalnya kabut, debu dan asap ini bersatu, Pak. Telapak tangan didekatkan macam ini, tak mampu lihat apa-apa, saking tebalnya kabut, debu dan asap itu. Dan hari pertama, hari kedua panas sekali. Yang tersiksa pada dukhon ini, kejadian dukhon ini hanyalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang-orang mujrim, orang-orang zalim. Sementara umat Nabi yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum hantaman meteor yang menimbulkan dukhon, mereka ketika terjadinya dukhon, kata Rasulullah, hanya terserang flu dan demam saja. Jadi orang-orang soleh, orang-orang beriman ini hanya terserang flu dan demam saja, berkat lindungan iman dan amal solehnya selama ini. Sebelum kejadian dukhon, sebelum hantaman meteor, dia sudah benar imannya, sudah banyak amal solehnya, Allah jaga dia. Tapi yang sengsara itu siapa, Pak? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang murtad, orang zalim, para penjahat, ahli maksiat. Mereka-mereka ini tersiksa oleh dukhon. Baik, dukhon hanya 40 hari 40 malam. Setelah bumi kembali terang, matahari kembali nampak, maka terjadilah kelanjutan. Berarti sebelumnya sudah dimulai, yaitu kemarau ekstrim yang sangat ekstrim. Panas melanda muka bumi ini di mana-mana, ya.
dan jaraknya antara satu dengan dua paling hanya 2 tahunan, antara tanda besar kiamat yang pertama yaitu Dukhon dengan tanda besar kiamat yang kedua, jaraknya lebih kurang itu hanya 2 tahun. Sebelumnya sudah terjadi kemarau seperti yang kita rasakan hari ini. Kemarau sudah kita alami cukup panjang tahun ini dan cukup berat, betul tidak? Nah kaum muslimin, dan itu bukan hanya di Surakarta, bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Tahun ini kita semua menyaksikan awal daripada kemarau yang berat. Tahun ini seluruh dunia. Tahun depan bagaimana? Yuk sama-sama kita saksikan. Saya berani mengatakan tahun depan 2 kali lipat tahun ini. Ustadz tahu dari mana? Yang pertama, dari 2016 saya sudah sampaikan bahwa para pakar ahli bumi kita di seluruh dunia memprediksi tahun 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau yang berat melanda seluruh dunia. Jadi 3 tahun berturut-turut, 2019 ke 2020 tahun pertama, 2020 ke 2021 adalah tahun kedua, 2021 ke 2022 adalah tahun ke 3 tahun berturut-turut. Berarti awalnya sudah kita rasakan kemarin ya. Sekarang sudah mulai hujan-hujan kan? Tapi hujan-hujan yang ada pun tidak sebanding dengan sebelumnya, karena sepertiga air dari langit sudah Allah tahan sekarang. Tahun depan 2/3 air dari langit Allah tahan. Tahun berikutnya lagi total dari langit Allah tidak akan turunkan hujan. Ini akan menimbulkan petaka yang sangat-sangat berat bagi manusia yang hidup di bumi. Lah kalau hanya satu provinsi atau satu negara yang mengalami kemarau, insya Allah negara yang lain bisa bantu. Bagaimana kalau ini seluruh negara di dunia mengalami peristiwa yang sama? Maka siapa yang bantu siapa? Yang terjadi adalah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu orang karena lapar akan brutal. Demi sepotong roti, demi sesuap makanan, dia akan tega membunuh orang lain yang punya makanan. Dia akan bunuh tetangganya sendiri yang punya makanan. Maka saat itu wakathurul haraj, sangat banyak terjadi pembantaian dan pembunuhan demi berebutan makanan. Baik kaum muslimin, nah barulah Dajjal keluar. Dajjal keluar di saat bumi ini sudah merana, bencana demi bencana menyusul, kelaparan, kegersangan, serta pembantaian demi bertahan hidup terjadi di mana-mana. Dajjal muncul. Dajjal mengatraksikan kemampuan-kemampuan sihirnya yang bisa menyebabkan orang-orang menjadi murtad. 2/3 manusia percaya Dajjal adalah Tuhan sesuai dengan klaimnya Dajjal. Dajjal membawa gunungan makanan. Siapa yang beriman kepadanya dibagi-bagi makanan. Siapa yang beriman kepadanya, tanah-tanah yang tandus dia akan suburkan. Siapa yang beriman kepadanya, air dari langit dia akan turunkan. Siapa yang beriman kepadanya, walaupun harus dipertontonkan yang mati dia hidupkan kembali, maka dia akan hidup, orang-orang yang ada dalam kuburan akan dibangkitkannya. Maka saat itu kata Rasulullah, benar-benar fitnah terbesar saat itu nanti adalah Dajjal. Bahkan sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, fitnah terbesar di muka bumi ini adalah Dajjal. Fitnah terbesar di muka bumi ini adalah Dajjal. Seandainya disatukan semua fitnah yang pernah ada di muka bumi, lalu Dajjal muncul membawa fitnahnya sendiri, diadu berat yang mana, besar yang mana fitnahnya, lebih besar lagi dan lebih berat lagi fitnah Dajjal. Dahsyat sekali Pak. Dajjal muncul ketika manusia sedang putus asa, dan Dajjal memberikan asa yang palsu. Dengan sihirnya banyak manusia yang terpesona. Dan kaum muslimin, Dajjal mengelilingi semua kota di muka bumi. Tidak ada kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal dalam waktu yang cepat. Maka dia pasti akan masuk ke Yogyakarta, dia pasti akan datang ke Solo, dia pasti akan datang ke Makassar, dia pasti akan datang ke Balikpapan. Semua kota-kota besar di muka bumi akan didatangi oleh Dajjal. Karena waktu Dajjal setelah dia menampakkan diri tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Hanya 2 kota saja yang Dajjal tidak diizinkan Allah bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal berakhir di tangan Nabi Isa alaihissalam. Di mana berakhirnya? Di Damaskus. Tepatnya di mana? Di masjid yang ada menara putihnya di Damaskus. Dan masjid itu hari ini sudah ada. Masjid itu hari ini sudah ada. Dajjal mengepung Imam Mahdi. Jadi setelah Dukhon Imam Mahdi muncul. Ya. Saya tidak begitu pasti Imam Mahdi duluan sebelum Dukhon atau setelah Dukhon, tetapi 80% keyakinan saya Imam Mahdi munculnya setelah Dukhon. Dari mana dalilnya Ustadz?
Rasul berkata, Al-Mahdi nanti muncul ketika negeri kalian sudah diselimuti oleh salju. Hari ini Saudi, tempat Imam Mahdi itu nanti di Bai'an, itu depan Ka'bah, sudah bersalju. Betul? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi muncul, kalian akan berbaiat kepadanya dan kalian akan perang di belakang Imam Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Nah, peperangan yang menggunakan pedang, tombak dan panah, kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda, itu terjadi adalah setelah hantaman meteor. Setelah hantaman meteor. Meteorlah yang bisa menimbulkan dukhon. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang jaid disampaikan oleh Ibnu Jarir. Jadi setelah hantaman meteor, teknologi semuanya berhenti. Pakar astronomi dunia sekelas Michel Penn juga mengatakan hanya meteorlah yang mampu menghentikan semua teknologi yang ada. Albert Einstein di depan 2000 orang wartawan seluruh dunia, dia mengatakan bahwa perang dunia ketiga nanti tidak bisa menggunakan lagi teknologi modern, senjata super canggih hari ini yang diciptakan. Tidak bisa. Saat itu perang kalian kembali kepada senjata manual. Kemudian Steve Jobs sebelum matinya juga mengatakan, setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Mereka para ilmuwan, para saintis, mereka sudah lebih daripada terkenal. Kekayaannya pun melimpah ruah, tak perlu cari sensasi baru. Mereka menganalisa, meneliti, dan mereka punya teknologi yang bisa memperkirakan apa-apa dan bagaimana ke depan. Tapi Rasulullah dari jauh-jauh hari 1400 tahun lebih yang lalu telah menyampaikan bahwa nanti kalian semua kembali kepada kehidupan kayak sekarang. Thumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman tidak ada lagi teknologi, ya. Ekonomi kalian saat itu dikendalikan kembali oleh emas dan perak. Uang kertas kalian pada masa itu akan terbuang berserakan di pinggir jalan, tidak ada nilai dan tidak ada harga. Kalian akan kembali menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Makanya di mana-mana ceramah saya menyampaikan pada Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, sekarang kalau ada punya duit beli emas, kan begitu kan? Saya ngajak beli emas, ada ruginya tidak ajakan saya ini? Apakah emas perhiasan, ataukah logam mulia, ataukah dinar, dirham, apa saja? Silakan beli. Ada sedikit duit, ada simpanan sedikit, belikan emas, sekilo, 2 kilo, nggak apa-apa, beli. Kalau anda sanggup karena kayaknya terlalu gede, terlalu besar, tidak apa-apa, 1 gram, 2 gram, setengah gram, 2 gram, ya Bu ya. Nah, kayak gitu tuh bisa kita ya Bu. Emanglah kita ini Masya Allah. Bagi orang Cina kalau mereka dengar pengajian ini, benar nih, gua sanggup tuh 1 kilo, 2 kilo, ya. Bagi kita dengar sekilo 2 kilo kita ketawa. Ya Rabbi,